salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih diberikan kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas ya tentang hukum perlindungan informasi ya. Matkulnya aspek hukum informasi, maka pembahasan tentang hukum perlindungan informasi ini menurut saya penting juga ya untuk dikaji. Di negara Anglo-Saxon atau Anglo-Amerika, informasi yang dimiliki pihak tertentu dianggap merupakan hak milik yang berharga sehingga mendapat perlindungan hukum yang agak khusus. Artinya apa? Apabila terjadi pelanggaran atas hak milik informasi, khususnya yang dirahasiakan, itu disebut breach of confidence, ya, yaitu perbuatan melawan hukum yang mempunyai segi khusus. Jadi kalau di negara Anglo-Amerika itu ada perubahan khusus atau ketentuan khusus atau hukum khusus yang ditujukan terhadap pelanggaran atas hak milik informasi. Ya. Kemudian pencegahan, pengendalian, dan pengaturan terhadap tindakan pelanggaran itu disebut law of confidence. Jadi tindakan-tindakan seperti mencegah, mengendalikan, mengatur ya terhadap pelanggaran tadi, hak milik informasi itu disebut law of confidence. Itu kalau di Anglo-Amerika. Kalau di Eropa gimana? Negara-negara Eropa ya, yang menganut sistem hukum sipil. Jadi perbuatan tentang informasi itu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang biasa. Ya, jadi berbeda antara Anglo-Amerika dengan negara-negara Eropa. Berarti karena penggolongannya bersifat biasa, maka ya tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus ya tentang hukum hak milik informasi. Di Indonesia sendiri adalah negara bekas jajahan Belanda ya. Sehingga untuk perlindungan informasi itu diterapkan seperti yang terjadi di daratan Eropa. Yaitu dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, bukan mendapat perlindungan hukum secara khusus ya. Jadi hanya dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum, tetapi bukan mendapatkan perlindungan hukum secara khusus. Tetapi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang dikatakan bahwa informasi dilindungi, ya, informasi itu bisa dilindungi apabila informasi itu bersifat rahasia dan mempunyai nilai ekonomis. Jadi ada pengecualian nih ya. Informasi itu bisa berharga, dikatakan berharga jika mempunyai dua kriteria tadi ya. Sifatnya rahasia dan bersifat ekonomis ya, bersifat ekonomi. Informasi disebut rahasia apabila informasi tersebut hanya diketahui oleh pihak tertentu atau tidak diketahui oleh masyarakat umum. Jadi yang dikatakan rahasia itu ya informasi yang hanya diketahui oleh beberapa orang saja ya. Contohnya apa ya? Contohnya misal informasi-informasi yang ada di Badan Intelijen Negara, itu kan informasi yang sifatnya rahasia dan khusus, tidak semua orang tahu tentang informasi tersebut. Sementara itu informasi dianggap memiliki nilai ekonomis jika sifat kerahasiaannya dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial
Ya, ini pasalnya pasal 3 ayat 2 dan 3. Jadi kalau informasi itu tidak mengandung sifat rahasia dalam menjalankan bisnis yang sifatnya komersil, maka tidak, informasi itu ya biasa saja ya. Tidak termasuk pengecualian tadi itu. Gitu, kayak semisal mungkin ada resep-resep yang sudah dihakikan gitu ya. Resep keturunan mengolah apa ya menjadi apa itu. Kayak gitu. Kemudian hukum mengenai confident ini objeknya adalah informasi di bidang keteknikan, ketataniagaan, dan pribadi. Jadi bidang-bidang yang dikhususkan ya. Itu ya terakhir teknik ya. Teknik itu ya kayak bikin apa, bikin produk apa, barang begitu. Kemudian ketataniagaan dan pribadi. Informasi perusahaan pasti dirahasiakan ya. Menurut Muhammad Jumhana, penentuan kualitas informasi termasuk rahasia dan memiliki nilai ekonomi atau tidak mempunyai beberapa kriteria sebagai berikut. Ya. Nah, ini menurut Muhammad Jumhana itu kualitas informasi itu bisa dikatakan rahasia dan memiliki nilai ekonomi itu ada kriterianya. Yang pertama kriterianya adalah apakah dengan terbukanya informasi ini mengakibatkan pemiliknya memperoleh kerugian. Nah ini ya, ini penting juga ya. Bisa dikatakan bernilai ekonomis dan rahasia itu jika informasinya itu semisal terbuka, yang punya informasi itu mendapatkan kerugian. Berarti itu informasinya rahasia dan bernilai ekonomis. Kemudian pemilik informasi yakin bahwa informasi yang mempunyai nilai yang perlu dirahasiakan dan tidak semua orang memilikinya. Ini kriterianya yang kedua ya. Jadi yang punya informasi itu merasa yakin bahwa informasinya itu penting dan perlu dirahasiakan dari orang lain ya. Tidak semua orang memilikinya, tahu tentang informasi itu. Kemudian pemilik informasi tersebut mempunyai alasan tertentu atas kerugian ataupun keyakinan kerahasiaan informasi tersebut. Ya. Kemudian informasi rahasia tersebut mempunyai kekhususan yang dan bermula dari atau dalam praktek perdagangan perindustrian. Itu jadi ini 4 kriteria yang informasi itu bisa dikatakan rahasia dan bernilai ekonomis begitu. Oke. Itu tentang hukum perlindungan informasi. Sekarang kita akan masuk tentang aspek hukum informasi itu sendiri ya. Ini kita bahas secara umum dulu ya. Nanti karena minggu-minggu berikutnya akan dikhususkan oleh beberapa topik ya. Nah, berbicara masalah aspek hukum informasi, ruang lingkupnya itu tidak hanya masalah hak kekayaan intelektual, ya seperti hak cipta, merek, paten, desain, dan sebagainya, tetapi juga kebijakan-kebijakan seperti telematika, sensor, pelarangan buku, demokrasi ekonomi, ya, ekonomi informasi, entrepreneurship, serta sumber informasi yang diiklankan atau terpasang secara online maupun offline. Nah, di abad 21 ini kita mengakui bahwa informasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kehidupan kita ya. Berbagai media informasi itu ada gitu kan. Dan beragam untuk kita manfaatkan. Ya. Seperti apa? Seperti ya informasi-informasi yang ada di internet gitu ya. Baik itu yang sifatnya informatif ataupun iklan ya.
informatif ataupun iklan. Kadang itu kita bingung membedakan mana iklan, ya, mana itu informasi yang penting. Kadang itu kita bingung gitu ya. Nah, kemudian seperti juga fasilitas yang disediakan di internet ya, seperti browsing, email, ya, teleconference, chatting ya. Itu juga bagian dari ruang lingkup dari aspek hukum informasi. Ya, kita kajiannya itu seperti itu ya. Bagaimana tentang hukum nyebar informasi secara beruntun ya ke semua kontak, broadcast, mengiklankan produk kita ke semua kontak. Nah, fasilitas-fasilitas seperti tadi itu ya, seperti jaringan internet tadi itu intinya untuk mempermudah komunikasi dan mencari informasi yang dapat dilakukan setiap saat. Ya, dimanapun, kapanpun, kalau kita butuh itu ya, kita tinggal masuk ke jaringan internet dan semua sudah tersedia. Ya. Nah, yang menjadi masalah adalah apabila pemanfaatan informasi di dunia maya itu disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya. Bisa jadi itu menjadi sesuatu yang merugikan bagi kita. Baik materi ya ataupun non materi. Materi itu bisa berupa uang kita ya atau aset-aset kita ya. Kalau non materi apa? Pencemaran nama baik itu salah satunya. Oleh karena itu perlu ada kebijakan yang dibuat pemerintah agar menjadi bahan dasar untuk memecahkan masalah ya. Apabila ada pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan informasi-informasi dari kita gitu. Dan inilah yang menjadi objek dari aspek hukum informasi sehingga dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa ada kedamaian dan ketentraman. Nah, ini ada beberapa kerugian ya. Beberapa kerugian yang mungkin ditimbulkan melalui dunia maya ya. Yang pertama itu cybersexual addiction, yaitu kecanduan untuk melihat atau mendownload atau mengupload situs-situs tentang seksual dan pornografi ya. Namanya sexual addiction. Cybersexual ya. Kecanduan untuk menonton film biru gitu ya. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, cyber relation addiction. Oke, kemarin ada yang siapa itu yang terjerat kasus pornografi itu kan karena dia live di bukan live atau enggak ya, di OnlyFans itu. Siapa namanya lupa saya. Nah, itu masuk ke cyberseksual ya, cyberseksual. Dia mengunggah konten pornografi. Kemudian ada cyber relation addiction, kecanduan untuk menjalin hubungan melalui chat room atau virtual affair. Akibatnya mengabaikan relasi dan komunikasi secara nyata. Jadi orang itu kalau sudah terlanjur intens di dalam dunia maya itu maka mereka itu kadang melupakan dunia nyatanya. Dia lebih seneng chatting-chatting ya. Dia lebih seneng WA-an begitu ya, atau DM-an ya pakai HP, pakai lewat dunia maya, tidak langsung bertegur sapa ya. Tidak langsung bertegur sapa. Dia lebih senang pakai WA. Nah, ini yang menjadi masalah itu ya. Kemudian ada
net gaming ya, kecanduan untuk bermain game di internet. Nah ini ya sekarang itu banyak game ya, banyak game. Tidak hanya di komputer, di laptop, tapi di HP pun ada game ya, ada game. Bahkan game itu e-sport ya, e-sport itu jadikan salah satu lomba gitu ya. Itu ya menurut saya sih nggak masalah juga, asalkan kita bisa membagi waktu mana yang menjadi kewajiban, mana yang menjadi hak kita. Contoh kecil saja, kalian semisal main game Mobile Legend atau PUBG, Free Fire, itu ya jangan sampai tengah malam begitu ya. Kalian melupakan tidur, akhirnya apa? Paginya ketika jam kuliah kalian bangkong, ketika waktunya subuh bangun kalian bangkong. Itu berarti kecanduan ya. Kecanduan. Kemudian ada information overload ya. Ada information overload. Karena banyaknya informasi yang ada di internet, di dunia maya, kadang itu kita kebingungan mana informasi yang sifatnya valid, kredibel, bisa dipercaya, dengan informasi-informasi yang hoax, yang sampah, yang sifatnya adu domba, bohong, berita bohong gitu ya. Dan itu banyak sekali ya. Saya pernah diceritakan bahwa apabila informasi-informasi itu diwujudkan, semisal saja diwujudkan bentuk nyata, mungkin kita akan kesulitan bergerak ya. Karena informasinya sangat banyak sekali. Kemudian ada computer addiction, jadi kecanduan dengan komputer, baik mencari dan memanfaatkan informasi atau bermain games ya. Nah, ini kecanduan komputer. Kalau sekarang ya mungkin kecanduan HP ya, kecanduan HP karena semuanya ada di HP, ada di laptop. Oke, gitu. Itu pembahasan kita hari ini ya. Nanti minggu depan kita akan masuk ke topik tentang hak kekayaan intelektual. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma fiqh lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.